Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita belajar tema 3, subtema 1, muatan matematika, materi pecahan uang. Pada hari ini kita akan belajar 3 submateri. Yang pertama mengenal pecahan uang, yang kedua membandingkan pecahan uang, dan yang ketiga mengurutkan pecahan uang. Yang pertama yaitu mengenal pecahan uang. Uang adalah alat pembayaran yang sah digunakan. Nah, mata uang negara Indonesia adalah rupiah. Uang terdiri dari dua macam, yaitu ada uang kertas dan uang logam. Nah, di sini ada gambar uang kertas dan ada gambar uang logam. Jadi, uang itu ada dua macam, dari kertas dan dari logam. Untuk penulisan mata uang, itu ditulisnya seperti ini. Rp itu artinya rupiah, tanpa spasi, angka 1.000,002 ya. Ini dibaca Rp1.000. Jadi, nilai nominalnya kalau 1.000 ditulis 1.000. Kalau misalnya nilai nominalnya 2.000, ditulis Rp 2.000 ya, koma 00. Itu cara penulisan uang. Nah, di sini kita akan belajar mengenal nilai pecahan uang kertas. Uang kertas itu seperti gambar ini. Ada banyak jenisnya ya, ada banyak macamnya. Nah, di sini ada angka 50.000. Di sini juga ada angka 50.000. Inilah yang disebut dengan nilai nominal ya. Jadi, nilai nominal pecahan uang kertas pada gambar ini adalah 50.000. Nanti kalau ditulisnya Rp 50.000,00. Sedangkan bahan yang digunakan untuk membuat uang itu namanya nilai intrinsik. Jadi, nilai intrinsik uang ini adalah kertas ya. Sudah paham anak-anak? Perhatikan contoh uang kertas berikut. Jadi, ini adalah contoh dari uang kertas yang sudah beredar di Indonesia ya. Ada uang Rp1.000, Rp2.000, Rp5.000, Rp10.000, Rp20.000, Rp50.000, dan Rp100.000. Nah, uang kertas itu ditulisnya, kalau Rp1.000 ditulisnya Rp 1.000,00 ya, dibaca Rp1.000. Kalau uang Rp2.000 juga sama. Sampai uang Rp100.000 juga ditulis sama ya. Jadi diakhiri dengan koma 00 dan diawali dengan R besar dan P-nya kecil. Sudah paham anak-anak? Jadi ini cara penulisan mata uang kertas dan dibacanya ya. Kalau misalnya uang 10.000 ditulisnya Rp 10.000,00. Kemudian dibacanya Rp10.000. Nah, yang kedua kita akan belajar mengenal nilai pecahan uang logam. Uang logam yang Ibu contohkan di sini adalah uang logam Rp500 ya. Di sini nilai nominalnya 500. Kemudian nilai intrinsiknya artinya bahan yang digunakan itu adalah logam. Nah, ada berbagai nilai pada uang logam. Satu buah uang logam itu disebut dengan satu keping. Sedangkan kalau pada uang kertas disebut dengan satu lembar ya. Kalau kalian misalnya punya uang Rp2.000 sebanyak 3, itu nanti dibacanya 3 lembar uang Rp2.000. Sedangkan kalau uang logam itu disebut satu keping. Di sini ada satu keping Rp100, Rp200, Rp500, dan Rp1.000. Jadi ini adalah uang logam yang sudah beredar di Indonesia ya, yang digunakan sebagai alat pembayaran yang sah. Nah, uang logam sama dengan uang kertas ya. Ditulisnya juga dengan aturan, yaitu ada R-nya besar, P-nya kecil, 100,00 ya. Jadi dibaca Rp100. Kalau uang 500 juga ditulisnya R besar, P kecil, 500,00. Dibaca Rp500.
Uang Rp1.000 juga seperti itu. Nah, ini adalah contoh uang logam ya. Materi yang kedua yaitu membandingkan uang. Jadi nilai mata uang kertas dan logam itu dapat dibandingkan. Perhatikan contoh berikut. Yang pertama uang logam. Di sini ada uang logam dengan nilai nominal Rp 100. Kemudian ada uang logam dengan nilai nominal Rp 200. Jika dibandingkan, nilai Rp 100 ini nilainya lebih besar apa lebih kecil dibandingkan Rp 200? Ya, jadi uang Rp 100 ini lebih kecil nilainya dari uang Rp 200. Selanjutnya pada uang kertas di bawah ini ya. Nah, di sini uang kertas nilai nominalnya Rp 1.000. Kemudian dibandingkan dengan uang kertas yang nilai nominalnya Rp 2.000. Jika keduanya dibandingkan, maka uang kertas Rp 1.000 lebih kecil nilai nominalnya dibandingkan uang kertas Rp 2.000. Jadi kalau kalian belanja beli permen pakai uang 1.000, itu nanti dapat permennya sedikit dibandingkan kalian bayar menggunakan uang Rp 2.000. Jadi nilai nominal 2.000 lebih besar dibandingkan 1.000. Atau kita tulis di sini karena nilai 1.000 ditaruh di depan, diletakkan di depan, berarti patokannya ini ya. Sehingga Rp 1.000 lebih kecil dari Rp 2.000. Materi yang ketiga yaitu mengurutkan uang. Nah, ayo kita urutkan uang logam berikut dari nilai yang terkecil. Berarti di antara keempat logam ini, yang mana nilainya paling kecil? Ya, Rp 100. Setelah Rp 100 yang mana? Ya, Rp 200. Kemudian yang ketiga, Rp 500. Yang keempat yaitu Rp 1.000. Jadi urutannya dari terkecil yaitu Rp 100, Rp 200, Rp 500, dan Rp 1.000. Kalau misalnya diurutkan dari nilai terbesar, berarti kita balik aja. Yang pertama yaitu Rp 1.000. Kemudian diikuti oleh Rp 500, Rp 200, dan Rp 1.000. Sekarang membandingkan uang kertas. Nah, di sini ada uang Rp 5.000, Rp 10.000, Rp 1.000, dan Rp 2.000. Urutkan nilai uang tersebut mulai dari yang terbesar. Nah, kalau dari yang terbesar berarti di antara keempat ini, nilai nominal yang paling besar adalah Rp 10.000. Diikuti oleh Rp 5.000, kemudian Rp 2.000, dan yang terakhir Rp 1.000. Nah, jadi ini urutan nilai uang yang terbesar. Jadi Rp 10.000, Rp 5.000, Rp 2.000, dan Rp 1.000. Kemudian, urutkan nilai uang kertas di atas mulai dari yang terkecil. Berarti kalau yang terkecil, ini tinggal dibalik ya. Yang 1.000 diletakkan paling depan, diikuti oleh yang 2.000, 5.000, dan yang terakhir 10.000. Bisa dipahami anak-anak? Nah, jadi sekian materi kita hari ini. Sekarang Bu Guru kasih tugas kerjakan pada buku latihan matematika. Tugas yang pertama yaitu, nah, jadi di sini ada uang kertas. Kalian tulis ya, kalian jawab, ini ditulisnya berapa nominalnya. Rp berapa, 00, dibacanya berapa. Yang kedua, bandingkan Rp ini dengan ini. Ini ditulisnya lebih besar apa lebih kecil? Selanjutnya yang nomor 3, mengurutkan nilai mata uang ini dari terbesar ke terkecil. Dan yang keempat, uang terdiri dari dua macam, yaitu uang apa saja. Jadi sekian pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa.